Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan umat Islam setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id, berarti kembali, dan adha berarti kurban. Jadi kata Idul Adha berarti kembali berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban, sehingga dapat disebut juga dengan istilah Idul Kurban. Idul Adha dapat disebut juga dengan istilah Idul Haji, karena pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut umat Islam yang menunaikan ibadah haji telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Rangkaian sholat Idul Adha senantiasa dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban, baik unta, sapi, kerbau, maupun kambing, yang dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada saat hari raya Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau disebut juga hari tasyrik. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha adalah sesudah terbit matahari sampai menjelang zuhur. Pelaksanaan sholat Idul Adha lebih utama dilaksanakan lebih awal, sehingga dapat segera melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tata cara sholat Idul Adha adalah sebagai berikut. Berniat sholat Idul Adha. Adapun niat sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Takbiratul Ihram, membaca doa iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah, diteruskan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Membaca tasbih di antara takbir. Bacaan tasbih yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan surah lain dalam Al-Quran. Adapun yang lebih utama ialah membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Ruku, iktidal, dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib sehingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih, membaca Al-Fatihah, dan diteruskan bacaan surah lain dalam Al-Quran. Adapun yang lebih utama dalam rakaat kedua adalah surat Al-Ghasyiyah, dilanjutkan dengan ruku, iktidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir, dan salam. Setelah selesai salam sebagai akhir sholat, imam berdiri untuk berkhutbah yang berisi penerangan tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Adha diantaranya mandi sebelum sholat Idul Adha dengan niat nawaitul ghusla li'idil adha lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk sholat Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Memakai wangi-wangian. Tidak makan dan minum sebelum sholat Idul Adha. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Idul Adha. Mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Mendengarkan khutbah sholat Idul Adha. Hikmah yang terkandung dalam Idul Adha diantaranya memperkuat persatuan dan perasaan saling menyayangi dan tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, mendidik kepedulian sosial yang tinggi, tanggung jawab sebagai pondasi aktivitas, semangat yang tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, walaupun bersifat sunnah tetapi sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya.